kesempatan, waspadalah. Sebenarnya di poin kesempatan itu terkandung makna tersiratnya ada niat. Jadi kalau orang dari awal niatnya tidak ada mencuri, walaupun di hadapannya ada harta banyak 74 kg emas, itu tidak akan tergiur. Itu sama dengan orang melihat ada misalnya kan pelecehan banyak terjadi. Kalau si laki-laki misalnya bisa mengendalikan hawa nafsunya, ya aman-aman aja, walaupun ini dilihat dari dua sisi. Tapi yang jelas manusia ketika bisa mengendalikan hawa nafsunya itu bisa melakukan banyak hal baik. Nah, dalam syair beliau di Qasidah Burdah Imam Busiri itu menyebutkan nafsu itu wan nafsu qatifli in tuhmilhu shabba'ala hubir radha in yanfatini. Jadi nafsu itu seperti anak kecil. Anak kecil itu kan kalaunya kita putus jangan, dia akan berhenti. Tapi ketika diberikan kesempatan, besoknya mau lagi. Imam Busiri memberikan contoh bayi yang masih asik. Itu kan momen-momen sulit itu adalah menghentikan dia supaya tidak menyusu lagi, karena umurnya sudah besar, sudah mungkin lewat 2 tahun, sudah 3 tahun, sudah memiliki gigi lah. Ini adalah momen-momen yang sulit, mungkin banyak trik-triknya tuh. Tapi kalau si ibu, bahasa Banjar tuh mares bang, purun bahasa Indonesianya kasihan. Nah, kasihan melihat bayinya tadi, wah nih yang Ali tidak bisa menyusu lagi, bagaimana? Kalau tidak menyusu ganti susu kuda kah? Kasihan, ya dia tidak akan berhenti, sampai bisa sampai besar, sampai sulit. Makanya nafsu itu memang harus dikendalikan, jadi bukan dihentikan. Makanya dimatikan tidak boleh, dibiarkan tidak boleh itu nafsu. Karena ada dalam kitab fikih larangan untuk mematikan hawa nafsu. Entah nafsu terhadap perempuan itu tidak boleh, nafsu terhadap makanan itu tidak boleh juga. Jadi tidak boleh. Yang disuruh kita apa? Mengendalikan. Nah, merdeka itu ya seperti itu. Jadi kita bisa mengendalikan sendiri, Jangan sampai ada bisikan-bisikan yang sebenarnya kita memiliki keputusan tepat, sudah pas, tapi karena situasi jadi terpengaruh. Nah, di kesempatan lain juga memang kadang hawa nafsu itu bisa muncul karena lingkungan. Maka kita ini memang harus berazam, bertekad memiliki prinsip sendiri walaupun berada di lingkungan yang tidak pas. Ibarat pian pendukung MU tidak masalah duduk di supporter Liverpool, aman aja, biasa aja. Atau berada di kelompok Milanisti, kalah 3-0 dengan Chelsea. Walaupun di kelompok Milanisti, tapi pakai baju Inter, tidak terpengaruh. Seperti itu, tetap bertahan. Jadi ada ungkapan singa memang raja hutan, tetapi serigala tidak pernah main sirkus. Itu singa raja hutan, sangar. Sebenarnya bukan raja hutan lah, karena kan singa hidup di savana. Ya istilah lah itu. Kalau di Upin Ipin tuh raja hutannya harimau Malaya. Singa itu main di sirkus, harimau main di sirkus, bisa dikendalikan manusia, padahal mereka karnivora,
menakutkan. Tetapi walaupun seperti itu kalah dengan serigala. Mereka walaupun bagaimanapun itu tidak bisa dijinakan oleh manusia. Nah, di poin itulah manusia ini sebenarnya harus memiliki prinsip. Kalau kita lihat sirah Rasulullah SAW, Nabi ini kan diutus di momen di mana ada dua imperium besar ada di muka bumi, Romawi dan Persia. Ditambah lagi wilayah Arab itu pagan, menyembah berhala. Ketika Nabi diutus, bisa melahirkan hal-hal yang sangat berbeda dengan yang sudah terjadi. Contoh kayak panggilan sholat. Kan musyawarah nih Nabi. Wah, kita ini bagaimana nih panggilan sholat nih? Ini pakai trompet, jadi trompetnya dulu pakai tanduk. Jangan kayak Yahudi. Lalu wah pakai lonceng aja, jangan ini kayak Nasrani. Pakai api aja, jangan ini kayak Majusi. Akhirnya dipending, musyawarahnya pending, nanti aja dah. Sudah malamnya. Hadis ini ada di Bukhari, Muslim kayaknya ada. Hadisnya sahih lah ya. Malamnya ada salah seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Zaid, itu mimpi ketemu seseorang, kemungkinan ini malaikat lah. Seseorang tadi mengajarkan adzan kepada Abdullah bin Zaid dalam mimpi. Hadisnya seperti itu. Jadi sahihnya itu. Diajarkan Allah berkali itu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu selesai, mimpinya selesai. Besoknya Abdullah bin Zaid menyampaikan kepada Nabi, "Ya Rasulullah." Ya, kalau kita cek ada beberapa hal yang itu bukan berasal dari Nabi, dari sahabat. Nah, termasuk yang azan ini riwayatnya. Ya Rasulullah, tadi saya mimpi untuk panggilan sholat. Wah, apa kata Nabi? Lalu Abdullah bin Zaid menyampaikan bacaan azan tadi. Wah, bagus nih. Beda itu. Bagus nih. Cuma jangan kamu muadzinnya. Oh iya, harus yang suaranya nyaring, merdu. Makanya Bilal. Kalau di masjid itu kita melihat Bilal Jumat hari ini. Sebenarnya bukan Bilal, muadzin. Jadi kayak jadi merek dah itu. Kayak Honda kamu apa? Padahal Yamaha tuh. Odolnya apa? Padahal kan merek. Itu Bilal tuh seperti itu. Nah, ada kemerdekaan, maksudnya memiliki pilihan sendiri. Jangan sampai terpengaruh yang lain. Itulah kenapa jadi kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentang al-huda. Allah minna nas'aluka al-huda, petunjuk, wat tuqa, ketakwaan, wal istiqamah. Istiqamah agar kita bisa tetap lurus. Maka menjadi seseorang yang merdeka tidak terpengaruh apapun itu memang berasal dari niat. Memang dari niat. Contohnya seperti ini contoh. Misalnya kita ini memiliki niat hari ini mau mengumrohkan orang tua, misalnya. Ya tentu secara hitungan matematik itu tidak mungkin bisa terjadi dalam waktu dekat, tidak mungkin. Setelah 10 tahun niat ini dipendam aja, tidak pernah diingat-ingat lagi lah. 10 tahun mendatang, kebetulan pas dapat bonus atau dapat penghargaan, dapat banyak uang lah, niat tadi ingat, sehingga ketika dapat uangnya langsung memberangkatkan orang tua umroh. Nah, niat untuk jujur pun seperti itu. Jadi ketika di awal dapat amanah apapun, ini harus bekerja sebaik mungkin dijalankan. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala kataba al-ihsan. Kataba itu aujaba, mewajibkan. Al-ihsan ini makna dasarnya berbuat baik. Tapi kalau kita lihat syarah hadisnya, ihsan ini bisa dimaknai adalah melakukan sesuatu sesuai standar. Jadi, misalnya pian-pian nih,
bekerja sesuai standar, sesuai SOP, itu sudah melaksanakan hadis Nabi, innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Secara otomatis. Jadi berangkat bekerja niatnya melaksanakan perintah agama, mencari rezeki, lalu bekerja sesuai standar, nah itu udah double tuh pahalanya. Kalau kita kaitkan dengan tugas manusia beribadah, itu berarti dari absen, belum absen kantor, nah dari pagi absen kantor sampai sore pulang itu nilainya ibadah, walaupun tidak berada di masjid. Kenapa? Karena sudah melakukan ihsan, kebaikan sesuai standar. Jangan dikira ketika pian misalnya bekerja dengan baik dan benar, nilai akhiratnya tidak ada. Oh, jangan salah, itu bernilai di akhirat. Makanya kita harus selalu menghubungkan kehidupan kita hari ini di dunia dan ingat di akhirat. Nah, Rasulullah SAW itu pernah memberitahu Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu waktu itu dapat tugas menjaga hasil zakat, jaga. Tiba-tiba datang minta bagian. Saya tidak akan datang lagi, berilah saya bantuan. Mungkin tampilannya agak memberi rasa kasihan lah mungkin lah, beri Abu Hurairah. Lapor Abu Hurairah pada Nabi, itu tadi ada minta ini, kata Rasulullah, nanti dia pasti akan datang lagi. Besoknya datang lagi, minta lagi. Oh tidak, 3 kali datang, kata Abu Hurairah, saya tidak akan beri. Tolong beri, nanti akan saya berikan tips untuk terhindar dari setan. Lalu diajarkan membaca apabila saya kursi lah. Kata Rasulullah SAW, sebenarnya sebelum malam ketiga itu Rasulullah sudah memberitahu nanti dia pasti akan datang lagi. Nah, dan memang benar datang dan memberikan tips untuk terhindar daripada setan iblis. Nah, ternyata yang datang tadi sebenarnya adalah iblis. Jadi iblis tuh ini antik juga. Iblis itu datang menguji Abu Hurairah, tapi di saat bersamaan memberikan tips supaya terhindar dari iblis juga. Cuma kata Rasulullah, walaupun yang dikatakannya itu benar, dia sebenarnya adalah sejatinya seorang pendusta. Nah, maka ketika kita ingin menjadi seseorang yang merdeka, itu memang sesuai perintah agama. Kita harus bisa memilih, tentu pilihan yang sesuai dalam koridor agama. Jadi pilihannya bebas, tapi tidak bebas lepas sama sekali, tidak. Tapi ada panduan-panduan itu. Kenapa? Karena semua yang kita lakukan itu nanti ada pertanggungjawabannya, auditnya nanti di akhirat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Berbuat kebaikan zarrah walaupun sedikit, nanti dia akan yarah, melihat. Keburukan sama, nanti dia juga akan melihat. Sayyidina Umar radhiyallahu an ketika beliau jadi khalifah. Kalau potret perjalanan para khalifah itu sebenarnya harusnya kita bisa sering membaca, memahami bagaimana mereka tuh. Di Sayyidina Umar itu beliau siang menangis, malam menangis. Ditanya, Sayyidina Umar, kenapa engkau menangis siang malam? PSG kalah, bukan. Ini PSG non Aston Villa. Kenapa menangis? Kata Sayyidina Umar, misalnya saya jujur, saya jadi khalifah nih jujur, tetap dihitung. Ya memang tetap dihitung. Kan Abdurrahman bin Auf itu ahli sedekah, ya tetap dihitung. Yang kalau yang riwayat bighairi hisab itu Uqasyah. Nah, Uqasyah itu bighairi hisab, masuk surga ini bighairi hisab. Abdurrahman bin Auf itu al-asyrah mubasysyirina bil jannah, salah seorang yang dijamin masuk surga. Tapi di hadis lain beliau ini ya dihitung loh, jujur. Kata Sayyidina Umar, aku jadi khalifah sesuai standar dihitung. Tapi kalau saya zolim disiksa. Lalu
Kalau siang ketiduran, ini tidak bisa melayani masyarakat. Siang ketiduran tidak bisa melayani masyarakat. Malam kalau tidur, kapan ibadahnya? Nah itu Sayyidina Umar. Makanya di zaman Sayyidina Umar itu banyak potret-potret kehidupan beliau. Beliau ini kan hidup di Madinah. Dan enaknya, bukan enak lah, pokoknya standar di Madinah itu beda dengan di Syam, di wilayah Muawiyah bin Abi Sufyan. Sayyidina Umar itu hidupnya biasa aja di Madinah, tapi wibawanya itu yang luar biasa. Beliau jadi khalifah, baju robek-robek, ini ada robek, ditambal, biasa aja. Masyarakat tetap, wah khalifah, tetap seperti itu. Ngantuk. Makanya kan ketika ada tamu mencari Sayyidina Umar sampai ke Madinah, kan masa-masa itu kalau pemimpin ada istana biasa lah itu, Romawi, Persia, itu ada kerajaan-kerajaan lah. Sampai mana istana khalifah? Yang ditanya bingung, yang bertanya bingung, mana istananya nggak ada. Sayyidina Umar itu ya tidur di bawah pohon, biasa aja Sayyidina Umarnya tuh. Dan ini sebenarnya bukan hanya Sayyidina Umar, bawahan-bawahan beliau pun sama itu. Ada salah satu gubernur beliau, namanya Sa'id kalau tidak salah. Ini salah satu gubernur di wilayah Syam. Jadi ketika penduduk daerah sana diminta nama-nama orang-orang yang tidak mampu, ternyata nama gubernurnya ada. Bisa nih. Ternyata si gubernur ini memang sering berbagi itu. Lalu di aduan masyarakat, gubernurnya ini pokoknya dalam sebulan pasti ada sehari yang tidak ngantor, tidak ada kabar. Cuti bukannya tidak ada kabar. Pagi terlambat. Ditanya kan Sayyidina Umar, kamu kok begitu bawa kerjanya? Ini Sayyidina Umar, pertama saya sebulan sekali itu tidak bisa ngantor karena saya mencuci baju dulu. Jadi ternyata si gubernurnya ini bajunya itu kayaknya selembar atau dua tuh. Dia ketika dicuci nunggu kering dulu baru bisa. Ini di masa itulah yang sekarang tidak mungkin terjadi lah situasinya. Itu kalau terlambat, gubernurnya saya tidak memiliki asisten rumah tangga. Jadi saya mengerjakan sendiri di rumah, masak, nyuci baju lah itu untuk anak, menyiapkan anak. Makanya tidak salah ketika ada momen Sayyidina Umar malam-malam itu jalan di kota Madinah ketemu dengan penjual susu. Mungkin ini kisahnya masyhur, cuma nih kisahnya mantap nih. Mendengar nih kan percakapan antara ibu dan anak. Ibu penjual susu, anak penjual susu. Penjual susu lah. Anak itu aja susunya campur aja dengan air biar tambah banyak. Kalau yang sekarang tuh kayak pertamaknya campurnya etanol, bukan. Itu bukan. Bu, kata ibunya campur aja. Nah, Bu jangan, kata Khalifah Umar, tidak boleh dicampur. Nggak boleh nih. Ya, Khalifah kan nggak tahu, tenang aja, campur aja. Memang Khalifah tidak tahu, tapi kan Tuhannya Khalifah tahu, Allah kan tahu. Sayyidina Umar mendengar kan, ditandai rumahnya, besoknya datang lagi. Pikiran Sayyidina Umar nih jauh nih, datang langsung datang ke ibunya. Apakah benar ini penjual susu? Iya. Anaknya, ya. Maukah anak ibu ini nikah dengan anak saya? Langsung aja Sayyidina Umar tanpa memandang status. Ini di masa itulah. Kalau sekarang agak sulit, yang pas-pas mirip yang seperti itu. Kecuali di Dracin. Nah, mungkin di Dracin. Ternyata ibunya CEO yang menyamar. Nah, bisa. Ada anak Sayyidina Umar namanya Asim. Akhirnya perempuan penjual susu tadi itu menikah dengan anak Sayyidina Umar yang namanya Asim. Sudah menikahlah mereka, melahirkan anak beberapa orang. Adalah anaknya tuh. Salah satunya adalah perempuan bernama Fatimah. Siapakah Fatimah itu? Fatimah itu menikah dengan Abdul Aziz. Abdul Aziz itu saudara Abdul Malik.
Jadi Abdul Aziz dengan Abdul Malik ini sama-sama anak Marwan bin Al-Hakam. Marwan ini jadi gubernur Madinah, lalu selanjutnya sempat jadi khalifah walaupun itu jadi perdebatan. Nah, kemudian Abdul Malik bin Marwan itu jadi khalifah dinasti Umayyah, saudaranya Abdul Aziz itu jadi gubernur di Mesir. Abdul Aziz dengan Fatimah melahirkan anak namanya Umar bin Abdul Aziz. Jadi hasil pernikahan yang dari orang jujur itu akan melahirkan anak yang jujur, cucu yang jujur seperti itu, sehingga melahirkan seorang khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz. Bahkan saking jujurnya beliau ini disebut dengan khalifah yang kelima. Khalifah yang kelima karena kejujuran. Bayangkanlah, di antara semua khalifah dinasti Umayyah, Umar bin Abdul Aziz ini memerintah cuma 2 tahun. 2 tahun dari 99 Hijriah sampai 101. Namun di masa beliau jadi khalifah, semuanya tenang. Masyarakat tenang nih, tidak ada pergolakan. Satu. Lalu yang kedua, ini yang sulit nih. Sulit bayar zakat. Kira-kira nih Bu, kira-kira Bu, masyarakat di masa Umar bin Abdul Aziz itu kan sulit bayar zakat. Kira-kira kenapa jadi sulit bayar zakat? Terserah aja, terserah aja jawabannya. Milaniski terserah aja. Kira-kira apa Bu, kira-kira? Nggak ada orang miskin. Nah, orang miskin itu sebenarnya mulai zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat itu pasti ada untuk keseimbangan dunia. Kecuali Thanos ada. Nah, aja Thanos. Jadi kalau miskin itu dihilangkan, kayaknya nggak mustahil. Kenapa? Di zaman Nabi yang sudah Isra Mi'raj, sudah bertemu nabi-nabi, dapat mukjizat bisa tahu masa akan datang, itu tidak bisa menghilangkan kemiskinan secara sunatullah. Makanya kan ada hadis yang orang-orang miskin datang kepada Nabi, kami ini miskin tidak bisa bersedekah. Akhirnya kan jawaban Nabi menyabari mereka, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada yang dikehendakinya. Artinya jangan dikira Nabi itu semuanya bisa. Ada, pokoknya jadi kisahnya 2 budak ini menikah. Kalau sekarang mungkin karena tidak ada perbudakan lagi, ya sulit lah contoh ini secara fikih. Nah, jadi budak itu boleh menikah sesama budak. Cuma ketika yang perempuannya merdeka, hukum pernikahannya tuh otomatis expired, berhenti dah dipasah. Nah, tapi sayangnya si laki-laki masih sayang. Laki-lakinya tuh masih cinta mati dengan si perempuan. Ke pasar diikuti, ke jalan diikuti sampai menangis-nangis. Ayo kembali, ayo jangan move on dari saya. Nangis. Nabi sampai kasihan nih melihat laki-lakinya nih. Lalu memanggil perempuan tadi. Bagaimana kalau kamu kembali dengan laki-laki tadi? Kata perempuan tadi, ya Rasulullah, apakah ini perintah atau saran? Kata Nabi, ini saran aja. Kata perempuan tadi, kalau saran saya tidak mau. Artinya kan Nabi tidak bisa mengatur cinta seseorang, itu tidak bisa. Itu miskin tadi sama. Tapi lah, ini analisa ulamanya. Di zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu bukan tidak ada orang miskin, tapi yang sulit itu adalah mental miskin. Jadi kayak, wah saya ada zakat nih 25 juta karena uangnya kan 1 miliar, 2,5%-nya 25 juta ya Pak. Ini ada zakat, wah maaf, memang saya agak kurang mampu, tapi ada yang sebelah yang lebih tidak mampu. Itu yang di masa itu ada. Maka kalau hubungannya dengan judul kita hari ini, merdeka itu jadi merasa tetap memiliki itu sangat penting. Makanya kan ada yang namanya zuhud, ada yang namanya qanaah, merasa sudah cukup. Ya sudah bisa makan kue, belum juga makan kue
Alhamdulillah saya bisa makan kue berbentuk wortel. Alhamdulillah sudah bisa makan. Syukur dah itu. Karena kalau merasa selalu kurang, pasti kurang. Walaupun sudah memiliki surat tanah segini. Jadi di Banjarmasin, mungkin Pak Imam Mahdi pernah mendengar, jadi ada Pak Haji di Pasar Hanyar itu, Sidinto pedagang kain. Surat tanah beliau. Jadi ada peneliti di UIN Antasari itu meneliti kekayaan beliau. Jadi sebenarnya peneliti itu adalah prinsip cara mengelola harta lah, kurang lebih seperti itu. Jadi surat tanahnya, dan itu di tanah-tanah strategis. Surat tanahnya itu segini. Surat tanahnya belum lagi harta yang lain. Jadi setiap bulan Ramadan pasti berbagi kain. Jadi kalau datang ke sana proposal minta kain diberi itu seberapa minta beri semuanya. Nah, maka di penutup materi pada sore hari ini memang semuanya ini berawal dari niat, berawal dari bagaimana kita bisa memahami semua perintah agama. Jadi dalam agama sudah ada titik-titik yang harus kita perhatikan. Ada zuhud, ada qanaah. Jadi zuhud itu tidak terkait harta lah, tidak terkait harta. Kalau kebetulan yang miskin lebih kelihatan zuhudnya, sebenarnya orang kaya pun bisa zuhud itu. Munjur, kok mobilnya Alphard bisa zuhud? Karena itu urusan hati. Tidak apa nih? Bukan yang dilihat dari mata, tapi urusan hati. Urusan hati sebenarnya. Sama kayak sedekah itu sebenarnya tidak melihat kaya dan miskin. Yang penting berapa persennya. Orang kaya yang memiliki uang 1 miliar bersedekah 10 juta itu paling berapa persen? 1%. Tapi orang yang hanya memiliki duit 100.000 bersedekah 50.000 itu 50%. Secara jumlah memang lebih banyak 10 juta, tapi secara persen pengorbanan lebih banyak yang 50.000 karena sudah 50%. Artinya zuhud itu latar belakangnya apapun, pekerjaannya apapun, harus tetap zuhud. Apapun pekerjaannya harus tetap qanaah. Bersedekah itu sama sebenarnya. Nah itu, dan mudah-mudahan di momen kemerdekaan ini kita bisa mengambil pelajaran, kita bisa merdeka, tidak terikat, tidak terbelenggu dengan nafsu yang tidak terkendali. Itu dari ulun. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.